Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para guru, para ustadz yang saya muliakan, jamaah Masjid Al-Akhbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah limpahkan taufik dan hidayahnya sehingga di waktu yang sebagian besar umat Islam ini lebih memilih untuk di rumah mereka, kalau dikerucutkan lagi lebih tidur daripada yang kemudian berangkat ke masjid, yang setiap langkahnya mengangkat derajat, yang langkah satunya menghilangkan dosa. Maka bersyukurlah orang yang rumahnya paling jauh dan gak usah mikir pindah. Semakin jauh semakin beruntung, dihitungnya langkahnya. Ini satu yang memprihatinkan, antara yang ke masjid dan gak ke masjid itu banyak yang gak ke masjidnya. Kita agak lebarkan dikit, yang sholat dengan yang gak sholat banyak gak sholatnya. Ngono loh, tiap tahun juga memperingati Isra Mi'raj, gak izin, gak malu. Ini apa nih? Isra Mi'raj, tanggal merah. Menikmati tanggal merahnya, enggak menikmati syariatnya. Ini di bulan Rajab yang para jumhur ulama meyakini bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ya. Bulan Rajab adalah bulan Syahrul Hurum, salah satu dari bulan yang dikatakan bulan Hurum, haram. Ya. Haram karena memang bulan ini diperlakukan khusus, tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Dan terkhusus bulan Rajab. Bulan Rajab ini terpisah dari bulan-bulan hurum yang lainnya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini di tengah-tengah ada Rajab yang nyambung dengan bulan Sya'ban, Ramadan. Syawal baru bulan haram selanjutnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi yang tiga itu berurutan, kemudian terpisah di bulan Rajab. Hikmahnya apa? Allah Subhanahu wa taala ketika membahas tentang bulan hurum ini, bulan-bulan yang harus kita perlakukan khusus, Allah memuliakan dan Rasulullah juga sangat memuliakan 4 bulan ini, sehingga salah satunya tidak boleh berperang di 4 bulan ini. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian di 4 bulan ini mendolimi diri kalian. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Di ayat lain, wala tuhillu syairallah wasyahrul haram. Jangan kamu mendolimi diri-diri kalian di bulan haram ini. Artinya dosa-dosa itu dilipat gandakan. Ya. Tidak sholat itu dosa.
Tapi kalau terjadi di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu dosanya lebih besar. Lebih besar. Maka tadi ditanya sama jamaah, bulan Muharram, Rajab itu bulan bersih-bersih. Wala tuhillu syairallah, jangan kamu nodai syiar-syiar Islam. Jangan kamu nodai syiar-syiar Islam, syiar zamani wa syiar makani. Syiar makani seperti Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Ini juga kita ngelus dada umat Islam kalau bicara tentang tempat suci yang ketiga ini. Ketiga yang diperintahkan untuk kita ngoyo. Apa ngoyo itu, Pak? Memaksakan diri, ya, sungguh-sungguh untuk bisa menziarahinya, Masjidil Haram Makki, Masjidil Haram Madani, Masjidil Aqsa. La tusyaddu rihala illa salah satu masajid. Tidak boleh orang ngoyo-ngoyo ingin ziarah kecuali di 3 tempat ini. Nabung lah, jual tanah lah kalau tanahnya luas. Ya. Jangan jual rumah terus kemudian nebeng. Ini hanya 3 tempat, Masjidil Haram Makki, Madani, kemudian Masjidil Aqsa. Di Indonesia juga ada Masjidil Aqsa. Di mana? Di Kudus. Kudus itu juga namanya Masjidil Aqsa. Oh, ya. Yang tua nih, sejak awal Al-Qudsu. Al-Qudus itu Al-Qudsu. Maksudnya kalau jangan berkunjung di sana itu tulisannya Masjid Al-Aqsa. Al-Qudus, Al-Qudsu. Orang Indonesia susah ngomong Al-Qudsu tapi mudahnya Kudus, ya kan? Suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayu awalu baitin wudi'a fil ardi, am Masjidil Haram awil Masjidil Aqsa. Ya Rasulullah, duluan mana, Masjid Mekah atau Masjid Al-Aqsa? Nah, ada khilaf enggak nih? Nabi ditanya masjid mana yang duluan, Masjid Mekah, Haram Mekah atau Haram Aqsa? Saya tak minum sih. Siapa nih kok sitok sepakat dah ini? Nggak ada khilaf, nggak ada? Pak Ari, Al-Aqsa dulu atau Masjidil Haram Mekah? Alhamdulillah. Berarti melek ini. Melek ini, alhamdulillah. Nek sepi berarti turu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjidil Haram awwalah. Masjid Haram Mekah duluan. Ya. Kemudian baru Masjidil Aqsa. Selisihnya berapa tahun? Arba'una sanah. 40 tahun aja. Dipastikan 40 tahun itu setelah Mekah dibangun, Ka'bah dibangun, itu tidak ada satupun orang Yahudi yang ada di Palestina. Karena mereka belum lahir. Belum ada orang Yahudi di Palestina. Lah sekarang kok bilang Baitul Maqdis itu miliknya orang Yahudi, dari mana ceritanya? Nah, tapi banyak dari umat Islam yang karena minimnya iman, tipisnya iman,
mundur daripada ini syiar, ini adalah tempat suci umat Islam. 40 tahun dari Masjid Mekah yang Allah katakan muqaddasatul lati kataballahu lakum, disebut tanah suci. Kurang apa sudah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Tempat Nabi SAW Isra dari Haram Makkah ke Masjidil Aqsa. Jelas-jelas ini adalah tempat yang harus kita jaga kesuciannya. Kemudian dibebaskan oleh Umar bin Khattab ketika dikuasai oleh kelompok Nasara. Jadi Nabi Muhammad lahir itu Masjidil Aqsa itu tidak ada hubungannya dengan Yahudi. Yang berkuasa, yang menguasai adalah Bizantium, orang-orang Kristen. Dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Dan dibangun oleh Umar bin Khattab Masjidil Aqsa. Cara bangunan modern, mulai jadikan bangunan-bangunan masjid. Tapi umat Islam hari ini sangat memalukan. Sangat memalukan dalam menjaga tempat sucinya. Kalau jenengan, mungkin ada yang pernah umrah terus jalurnya itu jalur ke Masjidil Aqsa gitu. Ada pernah umrahnya Mekah Madinah terus wisata ke Masjidil Aqsa ya. Lihat kondisinya antara Masjidil Aqsa dengan Mekah sama Madinah. Prihatin. Itu entah udah berapa abad itu Masjidil Aqsa itu nggak diapa-apain tempatnya. Tapi lihat kemewahan Masjidil Haram Makki dan Madani. Karena itu agak malesnya umrah itu di situ. Pulang bukan jadi orang yang zuhud tapi orang yang kemaruk. Karena mau masuk masjid lihat toko apa Bu? Toko emas. Itu kan yang ngelilingi Masjidil Haram itu baik Mekah Madinah itu toko emas dan hotel-hotel mewah. Ya kan, dari mulai apa itu hotel-hotel mewah itu mesti berada di dekat halamannya haram itu. Kemewahan. Jadi keluar dikit yang lihat kemewahan. Kita pun kalau sujud saja Masjidil Haram itu marmernya dari mana? Dari Yunani itu. Itu kan mewah, semuanya serba mewah itu. Ya kan? Seakan-akan Masjidil Haram itu untuk orang-orang yang kaya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala linuriyahu min ayatina. Ini tujuannya. Linuriyahu min ayatina. Linuriyahu kembali kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi abdihi. Padahal Nabi itu sering disebut ya Nabi, ya Rasul. Tetapi dalam urusan Isra Mi'raj itu menggunakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata-kata hamba ini. Apa latar belakang Isra Mi'raj itu yang luar biasa? Sanurihi min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Akan aku tunjukkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Dari mulai berangkatnya, sebelum berangkat Nabi Muhammad SAW menceritakan dirinya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
tentang peristiwa itu. Bahwa ketika Nabi Muhammad SAW berada di Hatim, Hajar Aswad, tiba-tiba datang 2 orang yang kemudian menarik tangan beliau dan kemudian membelah dadanya. Min akhir nahrihi ila sya'ratihi. Jadi belahnya ini dari mulai sini sampai lewat bawah perutnya. Itu pembelahan Rasulullah SAW yang kedua. Setelah masa kecilnya itu. Jadi sebelum Isra Mi'raj, malam itu Nabi dibelah dulu oleh Jibril alaihissalam. Dari sini keseruan megangnya. Dari sini, Bu, yang tadi kalau kita tekan begini batuk tuh, sampai sini, sampai lewat perutnya itu dibelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persiapan untuk ke Isra Mi'raj akan menembus langit. Gak usah pakai baju astronot itu. Ribet banget. Manusia baru bisa sampai bulan tapi ribetnya bukan main. Persiapannya bertahun-tahun. Udah begitu nanti di atas itu warnanya kebalik-balik, Pak. Ya kan? Bajunya harus tebal, harus gede, ribet banget itu sampai bulan doang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Sidratul Muntaha cuma naik buruk doang. Buruknya nggak pakai baju anti ya. Kecil aja bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ini alam miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak perlu pakai baju astronot sampai oksigen sampai menciptakan pil apa biar nggak buang air dan buang hajat di sana gitu. Kecil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan memperjalankan Nabi ke Mekah Mukarramah. Zaman Nabi Sulaiman saja itu sudah ada jin yang punya kemampuan mendatangkan kursinya Bilqis itu dalam sekejap mata. Padahal antara Mekah dengan Palestina itu lebih jauh daripada Palestina dengan Yaman. Raltem langsung ada. Itu zaman Nabi Sulaiman ada jin yang bisa secepat itu. Maka sangat mudah kalau Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai di Al-Aqsa itu sepertiga malam pertama, ya kira-kira jam 9 kira-kira begitu, 9 malam. Kemudian setelah itu ke Mi'raj sampai Sidratil Muntaha. Sanurihi min ayatina. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dibelah dadanya kemudian diisrakan ke Masjidil Aqsa. Tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sana Rasulullah salat bersama para anbiya dalam riwayat Muslim. Rasulullah salat mengimami para anbiya dan mursalin. Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa ini adalah sebagai proklamasi tentang pergantian kepemimpinan umat dari yang selama ini dipimpin oleh bangsa Yahudi berpindah kepada umat Islam. Dengan datangnya Nabi Muhammad SAW di Al-Aqsa dan memimpin salat para anbiya, ini merupakan pengumuman tentang perubahan kepemimpinan umat, berganti. Yang selama ini Nabi semuanya ada di Bani Israel. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Yahya, Zakaria, sampai Nabi Isa alaihissalam.
Jadi sudah dipromokasikan ini loh Muhammad tempatmu. Ini loh umat Islam, ini tempat sucimu. Baru kemudian Nabi Muhammad SAW dikasih minuman, memilih antara khamr, susu dan madu. Kenapa enggak madu gitu? Mungkin kalau madu, mungkin ibu-ibu enggak terlalu cemburu kali kalau di madu ya. Gitu. Nabi milihnya susu. Susu fitrah. Ya, fitrahnya wanita itu enggak mau di madu. Fitrah. Nabi meminum susu sebagai fitrah. Ini menunjukkan penegasan fitrah manusia yang suci, yaitu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau minum khamr ya. Itu diharamkan saja, pabriknya masih banyak, ya kan? Pembelanya banyak, penjualnya juga, apalagi yang minum, ya kan? Nekat minumnya, campur autan, sabun sampo. Itu tujuan dari Isra Mi'raj itu. Sidratil Muntaha, bertemu dengan para nabi di langit pertama, langit ke-6 ketemu Nabi Musa alaihissalam, langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah itu Sidratil Muntaha. Kemudian Nabi ditunjukkan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Jadi kalau kata ulama itu ini ada Ka'bah, ditarik ke atas begitu, di sana itu ada Ka'bah di Baitul Ma'mur. Tuh. Ada Ka'bah namanya Baitul Ma'mur. Kalau sini Masjidil Baitullah Mekah, di sana ada Baitul Ma'mur yang Rasulullah melihat setiap masuk sab'ina alfa. Tawaf itu 70.000 malaikat dan tidak pernah kembali lagi. 70 selesai tawaf, ganti 70.000 yang lain. Saya terus nggak pernah lagi ada malaikat yang balik tawaf kedua kali, ketiga kali. Berarti kita jumlah malaikat besar. Itu Baitul Ma'mur yang disebut dalam Al-Quran itu. Di Baitul Ma'mur. Surah At-Tur itu. Nabi melihat surga dan neraka. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang orang-orang di surga. Orang di neraka, ada orang yang perutnya segede rumah, Pak. Perutnya gede rumah. Dan dililit oleh ular tuh. Mesti pikiran apa? Dipatok apanya, Pak? Perutnya itu. Kata Jibril itu apa itu? Itulah orang kalau makan riba itu seperti itu. Oh, ya Allah. Pernah lihat perutnya segede rumah, Pak? Ada orang yang bibirnya kayak bibir, bukan bibir doer, lebih parah. Bibirnya kata Rasulullah itu, mereka bibirnya kayak bibirnya unta tuh. Bibirnya unta. Makanin jamrah, ya, bara api. Masuk keluar jebol sini, masuk jebol sini. Itu sakitnya kayak apa? Tapi udah disetting bibirnya tuh bibir, bukan bibir manusia lagi, Pak. Bibir doer, bibir unta itu. Tapi masuk, tapi tembus. Sakitnya enggak terbayang. Ada orang yang mencakar mukanya dan dadanya karena sering merusak kebaikan nama orang, memfitnah orang.
Tuh, ngomongin orang, jelek-jelekin orang. Tapi ada juga Rasul melihat, kok ada orang sangat senang, gembira banget itu di surga. Jibril ngapain tuh? Kenapa? Itu umatmu yataqallabuna fil jannah li husnin qata'ahu fid dunya. Ngerti enggak itu? Orang itu andalan amalnya apa? Kata Jibril, orang itu kerjaannya adalah di dunia dulu suka motongi pohon dahan yang nyebrang ke jalan. Ini sosial nih, kegiatan sosial sederhana. Nggak ngaspal jalan nih, nggak bikin tol nih. Kalau bikin tol pahalanya kayak apa nih? Asal nggak ngutang aja. Kalau ngutang riba dosanya gede lagi. Rumahnya perutnya segede. Ghusnun qata'ahu. Ini orang ini dunia dulu istiqomah dia. Potong pohon, nyebrang, dipotong, biar orang layak jalan dengan mudah. Ya. Kalau dalam hadis Nabi itu imatatu thariq 'anil adza. Selalu jalan tuh dia bersihkan, dia ada batu dia agar orang lewat mudah. Ini kegiatan sosial. Itu mendapatkan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah mendengar suara sendalnya Bilal. Loh, aku hafal nih, tapi kok di sini? Itu. Ini mah sendalnya Bilal, ini sendalnya model apa ya, Pak ya? Mungkin kalau jalan mungkin sendal apa tuh? Jepit apa yang ceplok gitu, Pak. Ya bakia gitu. Intinya mungkin sendal kurang inilah, kurang enak dipakai lah. Ini mesti klotek ini. Ini siapa? Orang tahu tuh loh. Kalau masjid itu ini sendalnya Pak Fulan gitu kan. Ketemu di surga. Sendalnya ada di sini. Orangnya di mana ini? Rasulullah saya penasaran, Bilal itu saya dengar sendal kamu itu gimana ceritanya? Iya Rasulullah, kalau itu benar mungkin saya ini amalan saya ya wudu, sunnah wudu itu. Dia wudu terus, kalau batal wudu. Enggak peduli musim dingin atau musim panas. Musim dingin itu orang cenderung enggak mau wudu, cenderung tayamum aja. Dingin banget. Tapi Bilal itu menjadi ritual yang dia biasakan untuk rutin itu loh. Ya. Maka Rasulullah mengatakan khairul amali ma adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah amal yang istiqomah wa in qalla, walaupun kecil. Wa in qalla sedikit. Bersih-bersih masjid, wa in qalla. Sedekah qalla, dikit terus. Itu jauh lebih dicintai daripada amal-amal yang gede tapi kadang. Nah, itu sanurihi min ayatina. Kira-kira kalau jenengan gitu ya, ngalami seperti Kanjeng Nabi, itu sampai bumi gimana? Malas-malasan atau semangat, Bu? Semangatnya luar biasa, nggak bisa dibendung. Ibadahnya, jihadnya, dakwahnya nggak bisa dibendung. Mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Itu penyanyi mana itu? Mana kecil tuh siapa namanya? Bonggong ini kok Farel tuh. Sabar semangat nyanyi aja, kenapa? Kenapa? Karena di Asro. Diisrokan tuh dari mana tuh? Jember ya. Banyuwangi ke Jakarta, Pak. Depan presiden nyanyi. Senengnya bukan main sampai lagunya dirubah. Bonggong ini kok dibanding-banding nih. Terus apa itu? Yang paling apa di hatiku Pak Jokowi. Iku baru dari Banyuwangi ke Jakarta. Belum naik buruk.
Mungkin naik pesawat ya. Pesawat kan rumit. Posternya mana? Posternya mana? Check in dululah, nunggulah. Periksa sana, periksa sini, sapunya suruh nyepot. Tit. Apa nih Pak? Lepas Pak. Aduh. Ya kan. Masih lagi digeraya-gerayai. Itu bungahnya bukan main, senangnya bukan main, dan semangat mesti menjadi penyanyi kan gitu. Nah, demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, akan menambah keyakinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menambah daya dobrak dakwahnya yang mentok. Ketika ditinggal mati oleh pamannya, pertama pamannya dulu, kemudian istrinya. Atau istrinya atau pamannya dulu? Istrinya dulu. Beda 1 bulan 10 hari. Para ulama beda pendapat apakah Isra Mi'raj terjadi di tahun ke-10 atau tahun 11. Jumhur 11. Pada tahun ke-10 itu Nabi dakwahnya lagi genting-gentingnya, mentok, bisa dikatakan begitu, mentok. Istrinya yang tadinya menjadi mesin pendingin bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, motivator. Setiap Nabi susah keluh kesah kepada Khadijah, kurang duit ya duitnya Khadijah dipakai untuk dakwah. Gak dibilang numpang hidup, enggak. Wanita sekarang kadang-kadang begitu. Lagi seneng-senengnya, pokoknya hartaku hartamu Mas. Bahkan jiwaku ini milikmu Mas. Giliran nasu modal sarung kok. Udah katok kolor sampean niku. Mulai. Rasulullah kondisi genteng ditenangkan oleh Khadijah. Zammilu dasurin. Ini enggak ada. Laki-laki itu kalau enggak ada istrinya kan kelimpungan ya, Pak. Ya enggak, Mas? Pak. Ya kan? Kelimpungan itu. Apalagi istrinya ini yang juga penyandang dana dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita mau bikin acara kan selalu pertama kali apa? Dana mesti. Ya kan, acara dakwah, ngumpulin orang, ini kasih makan enggak? Kalau masakan sekian juta, kalau kue kecil, snack sekian, apalagi kalau enggak ada apa-apa. Ya kalau enggak ada apa, enggak ada yang datang. Gagal dakwah. Tapi kalau konsumsinya kebuli, ya, daging kambing, saya yakin yang datang juga banyak. Artinya dakwah itu perlu evolusi, dana. Makanya Rasulullah SAW nggak sempat beli spring bed gitu, kan? Karena duitnya itu selalu lewat doang sebentar keluar gitu. Sehingga standar hidupnya itu standarnya orang miskin. Ya, pilihannya adalah gaya hidupnya itu gaya hidup orang miskin. Kalau mau kaya Nabi SAW ngalahin direkturnya Koperasi Indosurya. Gila, Indonesia gila. Udah gitu bebas lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal istrinya, kemudian pamannya yang selama ini sebagai pelindung politik. Paman, aku mau tablik akbar. Silakan. Ini panglima perang nih. Tenang, nanti ada yang ganggu sebut namaku 3 kali. Pintu. Gitu. Gitu. Tapi lancar ceramah di sana karena ada pamannya Abu Thalib. Itu pamannya meninggal dunia. Siapa akan melindungi Nabi? Abu Lahab yang pamannya sendiri udah mengatakan, lu macam-macam gue hajar lo. Ini pamannya Abu Lahab nih, Abu Lahab. Adiknya kakak bapaknya ini.
Pak D-nya, karena Abdullah itu bapak Nabi itu ragil, paling kecil. Itu pun udah mau disembelih lagi sama abang-abangnya. Kata orang Mekah, kalau nyembelih jangan Abdullah, tuh Abu Lahab tuh katanya. Kan bernadar siapa? Abdul Muthalib itu. Kalau aku diberi anak 10 laki semuanya, yang satu nadar aku sembelih. Loh, gila kan, Pak? Nadarnya itu nggak abal-abal gitu loh. Kalau dikasih anak laki-laki 10, yang ke-10 saya sembelih. Oh, jahiliyah banget. Kalau jual rumah, jual saya infakkan, kita wakafkan, nah itu Islami. Kalau anakku yang 10 nih ada nih, saya akan wakafkan ke masjid ini. Oh. Ya kader jadi dakwah, gak usah belajar lainnya nak. Pokoknya kamu jadi ulama. Sampai jadi ujung rambut, ujung kaki ulama pokoknya. Gak usah mikir dokter, gak usah mikir apa-apa. Kamu dijamin pokoknya. Nah itu diwakafkan. Nah, ke 10 itu Abdullah. Lahir anak laki-laki 10 Abdullah. Mau dijalankan nadarnya. Waduh, anaknya ganteng, bersih, sopan, santun, cerdas. Mau disembelih. Eman gak, Pak? Golek sing paling nakal anak endi yang 10 itu. Yang bawa welingi kayak dibelah. Tapi namanya jahiliyah udah janji. Pan Ka'bah seret Abdul. Sama tetangganya, oh kamu itu gendeng kamu. Ini anak baik kok kamu sembelih. Cari yang enggak baik itu loh. Abu Lahab kayaknya enggak bagus itu. Coba kalau Abu Lahab disembelih kan saya kira enggak ditentang sama masyarakat Mekah itu. Kalau yang diseret itu Abu Lahab itu. Abdullah tidak dilarang. Akhirnya batal disembelih dengan menukar dengan 100 unta. Harganya Abdullah itu 100 unta. Setelah kata masyarakat, sudah di ini aja deh. Tanya dukun, apa solusinya ini? Kata dukun, ya dikocok aja. Antara Abdullah sama 10 unta. Keluar mana? Dia kocok. Keluar Abdullah, Pak. Aduh. Nah, tambahi 10 lagi. 20 berarti dikocok. Keluar Abdullah juga. Akhirnya urunan sampai 100 unta, dikocok yang jatuh adalah 100 unta. Jadi nilainya orang itu 100 unta, bukan 50 juta. Kalau di Indonesia itu ditabrak mati dapat 50 juta. 50 juta itu dapat berapa unta, Pak? Dapat 1 unta atau 2 unta ya? Bagaimana kalau dapat 100 unta gantinya, Pak? Kira-kira nangis gak kalau anaknya ditabrak gitu? Nangis tapi sedelut kira-kira. Sebentar setelah itu, Bu, niki uang dukanya. Berapa? 1 miliar. Wah. Guyang-guyu ae wis. Ini suami jenengan ketabrak, Bu, gitu kan. Tapi niki 1 miliar, Bu. Langsung meneng nangisnya. Ya. Kebayang utangnya, beli mobil, beli rumah, gimana nggak sempat tahlilan nanti, ya. Tahlilan. Nah, itulah Islam. Rasulullah dalam kondisi yang sangat terpuruk, Bu, Bapak sekalian. Tahun ke-10 itu sangat terpuruk, maka disebut dengan Amul Huzn. Disebut dengan Amul Huzn. Tahun kesedihan. Kita baca tahun kesedihan karena pamannya meninggal, istrinya meninggal. Enggak begitu baper banget Nabi Muhammad. Tapi yang bikin Nabi sedih itu adalah masa depan dakwah di Mekah. Ketika orang sudah tidak sungkan-sungkan lagi menyakiti Rasulullah. Bukan pembesar saja, rakyat jelata itu, budak-budak itu sudah kurang ajar kepada Nabi. Nabi pulang dari masjid disirami tanah dari rumah-rumah yang rumah orang Arab itu kan kotak-kotak kayak Ka'bah itu. Naik ke atas itu dilempari Nabi itu.
Sudah kurang aja sudah berani. Kalau selama Abu Thalib ada, nggak ada yang paling ngomong doang. Tapi Abu Thalib nggak ada, ini sudah mulai nih. Mulai kasar nih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah fisik, mengarah ke fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu mereka berani menyakiti kaum muslimin saja, tapi nggak berani menyakiti fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan meninggalnya Abu Thalib, kondisi semakin parah. Menyakiti kaum muslimin, menyiksa, bahkan sampai menyakiti fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kebayang ini, baru meninggal aja dan mereka udah berani menyakiti fisik Rasulullah. Bagaimana kalau kebayang nggak masa depan dakwah di Mekah? Mentok sudah habis, nggak ada pelindung. Maka Rasulullah mengizinkan beberapa sahabat untuk ke Habasyah. Udah kalau gitu ke Habasyah aja. Ke Habasyah. Sebagian disuruh ke Habasyah. Rasulullah berpikir keras bagaimana menyelamatkan dakwah ini. Maka Rasulullah pergi ke Taif. Setelah mempelajari sosiologinya orang Taif itu petani. Sepi. Orang kalau sepi itu kalem. Orangnya tipenya kalem. Beda kalau antara orang pesisir sama orang sawah ya. Orang sawah cenderung kehidupannya slow, datar, gitu, mau maju jam 9 nggak ada yang ngapa-ngapain. Nggak dipacu juga apa-apa. Tapi kalau orang laut dia harus disiplin, dia geraknya harus cepat melawan ombak, ngomongnya aja beda, ya kan? Woi, kalau pelan-pelan, hei, itu ada ikan, nggak kedengaran. Kalau di sawah baru maju, Pak, nih kopi, Pak, duduk. Makan. Ngobrol dulu semilir-semilir, kepit-kepit turu. Itu sawah. Saya orangnya kalem-kalem, cenderung ngomongnya kalem. Ya. Nabi berharap kalau di Mekah orangnya kasar-kasar, berharap pergi ke Taif yang kira-kira jauhnya itu sekitar 85 kilo dari Mekah, petani anggur. Diharapkan orangnya lebih kalem, bisa diajak kompromi dengan dakwah ini. Itu harapan ekspektasi Nabi sudah tinggi. Sampai Nabi hijrah ke Taif, berharap bisa pindah ke Taif. Sebagai alternatif dakwah nih. Mekah dianggap gagal, pindah ke Taif, berharap sukses. Karena Habasyah ini terlalu jauh. Nggak nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi, Bu, Pak, di sana? Bukan mendapatkan apa yang diharapkan, tapi justru orang Taif itu lebih sadis daripada orang Mekah. Nabi itu sudah sangat halus berdakwah itu. Di sana ada 3 pemimpin, ya, tokoh pemimpin di Taif itu yang menonjol itu. Namanya Abdun, Lilaila, Mas'ud dan Habib. Ada 3 nih anak tokoh-tokoh di sana. Nabi mendekati tokoh ini, berharap tokoh ini bisa menerima kedatangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu wanti-wanti. Nabi sedih meninggalkan Mekah itu. Famadha hatta ista'dana ala awal. Nabi mendatangi tokohnya nih. Yang pertama, Abdun ya Laila, menyampaikan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyampaikan, saya Nabi dapat wahyu begini. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau enggak terima, jangan kamu bilang ke siapa-siapa tentang kehadiran saya di Taif. Ini petani kurma nih, Pak. Apa komentar tokoh Taif yang pertama ini? Abdun ya Laila. Dia mengatakan, hazi'an mustakbiran wa ma zada ala an qala. Justru yang terjadi adalah dia sombong, melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan ana umaziku
saubatal ka'bati in kana Allahu qad arsalaka nabiyya. Muhammad, saya akan sobek-sobek itu kiswah Ka'bah. Kalau Allah ngutus orang kayak kamu ini. Ya, enggak. Saya akan sobek itu Ka'bah itu. Kalau ternyata Allah hanya ngutus Rasul kayak kamu. Nah, itu yang pertama udah ngomong begitu. Waduh. Fa kharaja Mustafa kasifan hazinan. Nabi keluar dari rumahnya sangat sedih banget. Datang ke saudara Mas'ud. Adiknya pelan-pelan ngomong, langsung disekak. Ana amma wajadallahu ahadan yursilahu ghairak. Memang enggak ada lagi Allah ngutus selain kamu. Enggak ada lagi yang baik selain kamu sehingga kamu jadi rasul. Gagal lagi. Yang parah lagi yang ketiga nih, ngomongannya nih. Kata dia, enggak mau nemui, Pak. Nabi enggak ditemui. Coba ngurus pembantunya aja. Siapa yang datang? Muhammad. Kasih tahu. Apa? In kunta nabiyan falaysa limisli an yukalimal anbiya. Kalau kamu itu benar-benar nabi, aku tidak pantas berbicara dengan seorang nabi. Wa in takun salu'an kamisli la yukallimu sa'alik. Tapi kalau kamu ini perampok, kamu ini penjahat, maka tidak pantas juga aku bicara dengan pencuri. Nah itu omongannya udah begitu. Kemudian Nabi minta, ya udah kalau gitu saya nggak minta kamu masuk Islam, tapi izinkan aku tinggal di Taif. Fasta'dzana an yashur da'watahu fi ahli Taif min ghairi an yamussuhum bisu'. Ya udah kalau jenengan enggak mau menerima dakwah saya, biarkan saya berdakwah di masyarakat Taif. Dan jangan saya diganggu. Ya. Kurang apa Nabi? Izinkan saya tinggal di Taif, saya berdakwah. Enggak apa kamu enggak mau menerima enggak apa, tapi biarkan aku beri kesempatan untuk mendakwai orang Taif. Apa kata mereka? Wallahi lan natrukuka tufsidu alaina abadana wa tusafih aba'ana wa tashtum alihatana. Enggak kami biarkan. Enggak kami biarkan kamu mendakwai penduduk Taif. Ya udah kalau gitu saya izin tinggal jadi Taif. Karena Nabi sudah keluar dari Mekah, sudah diusir dari Mekah, sudah enggak punya siapa yang akan melindungi Nabi. Ya udah kalau gitu an yuqima fi ardihim wa yataziluhum wa ma ya'buduna min dunillah. Udah kalau gitu izinkan aku tinggal sini tapi jangan saya diajak menyembah berhala. Ya. Sampai begitu Nabi tuh. Ya udah. Enggak boleh dakwah, ya udah saya izinkan tinggal di sini. Tidak diizinkan Pak. Justru kemudian mereka yuharridu atfala wal abid. Justru yang terjadi adalah kemudian mereka teriak-teriak memprovokasi masyarakatnya, perempuan-perempuan, budak-budak untuk melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan gimana perasaan Rasulullah? Hancur enggak, Pak? Hancur-hancurnya itu. Bangsawan loh. Keturunan bangsawan Mekah. Kalau orang Mekah yang ngusir bangsawan, tapi di Taif yang ngusir para budak dan anak-anak. Kayak orang gila, oh gila dilempari batu, Pak. Klotak. Saya aja waktu di Mekah itu dilempari sama anak-anak Saudi itu sakitnya bukan main, Pak. Anak-anak Saudi anak pulang dari ngaji TPA itu loh, Pak. Ya kita kan biasanya anak kecil kan kita apa ya? Sapa gitu ya. Ngaji di mana kan gitu ya. Ini kisahnya apa? Sok akrab lah kira-kira gitu. Ya kan? Anak kecil-kecil gitu. Apa kata dia? Indonesia mafi mukh katanya gitu.
Orang Indonesia nggak punya otak. Saya bilang, astagfirullahaladzim. Yo, hati rasanya orang Indonesia nggak punya otak. Indonesia mafi muh, kata dia gitu. Lah, maksudnya, kita mencoba untuk menego lah. Ente ngomong gitu, ngambil batu, Pak. Dan saya pikir itu guyonan, dilempar betulan, Pak. Gitu. Lempar banyak anak pulang dari TPA. Ya Allah, kita lari, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Udah gak bisa ini bocah-bocah setan ini. Itu sakit ya bukan, bocah-bocah aja ngelemparin kita nggak ragu-ragu gimana bapaknya. Artinya demikian rendahnya loh. Ini loh mahasiswa S2 waktu itu loh. Gak ngerti tanya S2. Dilempari kayak kita orang jahat, orang gila dilempari itu. Dikejar sama dia, ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Ya, orang lihat orang Indonesia kok nggak ada nilainya gitu ya, kayak sendal itu. Nah, itu kita ini siapa? Ini Kanjeng Nabi diperlakukan seperti itu. Bagaimana perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia, tapi sekaligus sebagai Nabi yang dia harus sabar, Pak. Nggak boleh melaknat umatnya. Kalau dilaknat habis itu. Nabi berdarah-darah tuh kalau nggak ada Haris. Sahabat Ibnu Haris, Nabi kepalanya kena batu. Ini kehebatan sahabat ini, Pak. Belum tentu kalau kita mendampingi Nabi, kita menjaga Nabi ya. Dia menjadi pagar betis bagi Nabi. Ada batu itu dikena dulu dia, ini Nabi. Dia yang remek itu. Zaid bin Haris itu. Dilempari itu, Pak. Dilempari, dikejar-kejar Rasulullah SAW sampai kabur, sampai lari sembunyi di kebunnya Utbah bin Rabi'ah. Orang kafir Quraisy, ini pembesar kafir Quraisy punya kebun, punya investasi di Taif sana itu. Investasi kebunnya itu di Taif. Karena ini masuk kebunnya bangsawan Quraisy, nggak berani mereka ngejar. Nabi masuk situ. Berdarah-darah kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Pak, kata Mekah nolak. Taif lebih parah lagi, terus mau kemana Nabi? Mau dakwah gimana Nabi? Harga dirinya hancur, masa depannya juga hancur, udah kan gelap sudah. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah terus bergerak karena dia menjalankan misi sebagai Nabi, yang dia harus dakwah dalam bagaimana kondisinya. Yang Nabi mengatakan la wadau syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Kepada pamannya kan begitu, Pak. Ketika dirayu, Muhammad, udahlah, ini pamanmu sudah tua, janganlah kamu bebani pamanmu ini dengan beban yang sudah enggak saya tanggung lagi. Kalau saya muda dulu, saya habisin itu. Abu Jahal dan teman-temannya itu, masalahnya ini paman udah tua renta nih. Orang tua itu kan cenderung apa, Pak? Enggak mau konflik kan? Makanya sama cucu aja enggak mau konflik. Cucunya minta apa aja dikasih, udah kasih aja. Oh permen mau apa, biar seneng, biar nggak nangis. Orang tua itu nggak mau konflik sama cucu. Tapi kalau bapaknya, guys jangan, Pak saya beli, enggak. Itu kalau masih muda. Kalau udah tua, udahlah ya nah, paman. Oh ini nggak bener nih, kakek nggak bener nih. Nabi kan digitukan gimana, Pak? Muhammad sudahlah. Jangan bebani pamanmu. Kan paman ini kan bapak lah ya. Seakan-akan Nabi kok memberati pamannya, menyusahi pamannya. Tapi ini antara insaniyah dan nubuwah, antara kemanusiaan dan kenabiannya ini loh. Nek melihat insaniyahnya, iya ya pamanku sudah tua, ngapain sih bikin susah dia, ya kan? Sudahlah, masa tuanya dengan santai, dengan mau pensiun, diseneng-senengkan, matinya tersenyum gitu. Ini harus berhadapan dengan Abu Jahal dan pasukannya, ribut, diembargo. Antara insaniah nggak mudah, Pak. Insaniah dan nubuwah, manusia kecenderungan kemanusiaannya untuk menghindari konflik-konflik itu. Tapi kenubuahannya kok belum ada secerah cahaya bahwa dakwah ini akan langgeng, akan mudah, masih mentok.
Maka Nabi mengatakannya, pamanku law wada'u syamsa fi dengan mata yang menangis Rasulullah. Berkaca-kaca karena menahan emosi dan gak karuan perasaan Nabi antara insaniyah dan nubuwah. Ya ami law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari li an atruka hadzal din ma taraktuhu abada. Kalau matahari ditaruh di tangan kanan saya, rembulan di tangan kiri saya, agar aku tidak berdakwah lagi memperjuangkan Islam, ma taraktuhu abada. Saya enggak akan tinggalkan selama-lamanya. Hatta yudhirallahu hadzal din wa ahlaku dunah. Sampai Allah memenangkan agama ini, aku atau mati tanpa melihat kemenangan itu. Itu Nabi berurai air mata, Pak. Karena ngerti apa yang akan dialaminya tuh ngerti gitu, apa kesusahannya akan dialami terasa betul. Tapi itulah Nabi. Sampai Nabi berdoa, asku an dha'fi quwwati. Sudah mentok doanya Nabi itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang berdarah. Angkat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan Nabi, aku sudah mentok ya Allah, aku sudah habis. Kira-kira begitulah mengadunya Nabi. An dha'fi quwwati, aku lemah. An qillati hilati, aku udah enggak punya lagi cara apa lagi aku berdakwah sudah. Ilaman takiluni, ya Allah, kepada siapa kau serahkan aku sekarang? Kalau udah begini nih. Aku punya Zaid aja, punya Zaid satu orang aja ini. Ilaman takiluni, kepada siapa kau serahkan aku ya Allah? Ila ba'idan yatajahamuni, pada orang yang jauh, orang Taif. Yang kamu ngerti sendiri ya Allah bagaimana mereka yatajahamuni, mereka melempari batu aku. Oh ila aduwan malak tahu amri, atau kepada musuh-musuhku orang-orang Quraisy. Atau kau kembalikan lagi aku ke orang-orang Quraisy. Malak tahu amri, yang kau berikan kekuatan pada mereka untuk menghabisi aku. Illam yakun ghadabun alayya fala ubali anta rabbus samawati wal ard anta rabbul mustad'afin. Engkau pemilik langit semesta alam ini, Rabbul alamin, dan engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah, Rabbul mustad'afin. Illam yakun ghadabun alayya fala ubali. Kalau ini semua penderitaan yang saya alami, kesusahan saya alami, ini bukan dari kemurkaanmu, aku enggak peduli ya Allah. Oh, itu ucapan Nabi mentok sudah. Enggak apa-apa aku hancur-hancuran, yang penting Allah enggak benci sama aku. Walakin afiyatuka ausa li. Tapi aku yakin bahwa pintu maafmu itu sangat luas buat aku. Ini salah satu potongan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi bertanya kepada Aisyah, kondisi apa yang paling berat bagi suamimu ini dalam dakwah ini? Pada perang Khandaq ya, perang Uhud. Nabi kan terluka ya. Kata Nabi bukan. Yang paling berat bagi Nabi itu adalah peristiwa di Thaif. Kalau jangan baca Uhud itu, Nabi itu masuk ke lubang, jatuh lubang dan kemudian menjadi sasaran panah, tombak, sampai Nabi pipinya terluka, giginya copot, dibacok di sini sama Ibnu Qami'ah, pakai baju besi double 2 Rasulullah, tapi tetap saja tulangnya yang terhantam besi ini. Kata Nabi, yang paling berat bagi suami itu adalah peristiwa Thaif. Sampai malaikat Jibril bilang, Allah ngutus melihat ada mendung di situ ada Jibril bilang, kalau kamu mau Muhammad, saya perintahkan di malaikat Akhsyabaini, 2 gunung ini tumpahkan aja, sudah angkat, jatuhkan ke Thaif. Malaikat Jibril aja udah enggak tahan, Pak. Melihat kurang ajarnya orang-orang Thaif itu. Kalau kamu mau nih,
Dua gunung yang mengitari Taif itu tumpahkan mereka habis sudah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la bal arju an yakhruja min aslabihi mimman ya'budullaha wahdahu wa la yusyrik bihi syai'a. Tapi ini nubuahnya nih yang muncul nih, nubuahnya. Tapi yang tadi itu insaniahnya nih. Udah gak kuat Allah. Kira-kira gitu ya. Gitu, kira-kira. La bal arju an yakhruja min aslabihi mimman ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Aku masih berharap bahkan lahir dari punggung-punggung mereka generasi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah. Itu harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya sakit hatinya masih ada. Itu kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Nabi Yunus saja enggak tahan gitu. Nabi Nuh, Nabi Musa, doa aja langsung, ya Allah, fafruq baini wa baina qaumi. Udah putuskan aja hubungan aku dengan umatku. Udah, Nabi Musa, Nabi Muhammad pegang terus ini, enggak tahan, ini akan aku gunakan untuk syafaatul kubra nanti di hari kiamat. Enggak gampang. Maka Nabi qiyamul lail, Pak. Nabi sholat malam. Mulai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sholat malam Nabi sembunyi di kebun tadi yang dijaga oleh Adas namanya, Adas. Ini kok sudah pada sholat syuruk. Tadi sholat apa itu? Syuruk. Nabi kondisi sudah mentok begitu, Pak. Allah munculkan rasa kasihan lah kepada penjaga kebun itu, ya kan? Dikasihkan kurma, Pak. Anggur Taif. Nah, sama namanya Adas. Kasih. Kemudian Nabi mau makan terus bismillah gitu. Kaget yang ngasih makan. Ini bukan perkataan orang daerah sini nih. Orang sini kalau makan nggak nyebut bismillah, tapi bismillah wal uzza. Kok ini bismillah? Man anta? Oh ini. Nabi ditanya, lo kamu siapa? Saya Adas. Kamu dari mana? Saya dari kampung Nainawa. Nabi mengatakan, Nainawa kampungnya akhi Yunus Matta. Berarti kampungnya saudaraku Nabi Yunus Matta. Kaget ada. Huwa nabi wa ana nabi. Yunus nabi dan saya juga nabi. Maka Adas ini kemudian ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia cium tangannya, cium kepalanya, cium kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menceritakan bahwa selama ini perjalanan dia dari Syam, Mekah itu mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budak, tapi hati Nabi mulai terobati dikit-dikit tuh. Tadinya dibenci dilihat sama orang, lihat mukanya orang Taif itu ngeri banget itu. Ya kan? Ini ada orang yang jauh-jauh nyari Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Mulai muncul ini lagi kepercayaannya ya. Mulai, ya Allah, ini ada orang. Terus Nabi malam-malam tahajud tuh. Nabi tahajud. Waktu tahajud digambarkan dalam surat Jin, datang rombongan jin tindih-tindihan, Pak. Berdesak-desakan ingin berada di paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diabadikan dalam surat Jin dan surat Al-Ahqaf. Bait sarafna ilaika nafara minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin. Allah itu hibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya rombongan jin yang lewat mendengar Nabi salat, baca Quran, mereka ingin mendengarkan Al-Quran itu. Kesimpulannya apa? Mereka mengatakan,
Inna sami'na Qur'ana ajaba. Ini Quran ini sangat istimewa banget, ajaba. Ajib kalau orang Arab sini ngomong ajib gitu. Ini ajaba. Ini Quran ini yang dibaca orang ini ajaba. Yahdi ila rusdi. Fa amanna bih. Maka kami beriman. Coba Pak, langsung Pak, enggak kayak Taif Pak. Enggak kayak orang Mekah. 10 tahun didakwai. Di depannya bagus-bagus, di belakangnya nusuk. Ini jenis enggak tedeng-alingan, langsung inna sami'na Qur'ana ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih. Oh, Quran luar biasa. Fa aman pakai fa. Fa aman, langsung detik itu dia beriman. Falama qudiya, ketika Nabi selesai salat, baca Quran selesai, wallau ila qaumih mungdirin. Enggak perlu pelatihan dakwah. Langsung wallau ila qaumih mungdirin, langsung dia berbalik cepat pulang ke kampungnya untuk menyebarkan Al-Qur'an. Alhamdulillah ya Rabbi. Dikabari begitu Nabi senang. Mulai tumbuh semangat dakwah lagi. Oke lah, bangsa manusia nolak, tapi bangsa jin menerima dengan sukacita dan bahkan langsung berdakwah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai Nabi mulai pulih, tapi masalahnya piye? Kiat dakwah kemana sekarang? Ya, Haris, kita mau pulang kemana ini? Semangat sudah mulai ada nih. Tapi mau dakwah kemana ini? Kemana lagi ini? Taif kita udah tahu. Mekah udah tahu bagaimana caranya. Intinya kemudian Nabi SAW bisa balik ke Mekah, tapi bukan seperti penduduk Mekah. Tapi seperti orang yang mendapat perlindungan oleh kabilah tertentu. Jadi nggak sebebas dulu lagi, nggak seaman dulu. Jadi Nabi kayak orang asing yang berdakwah di situ yang dijaga oleh sebuah keluarga. Ya bisa pulang ke Mekah tapi sudah enggak. Inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kemudian diberikan hadiah atas keteguhannya di dalam berdakwah itu. Dihibur, dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isra Mi'raj. Bahwa semakin kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apresiasi Allah jauh lebih besar daripada apa yang kamu keluarkan. Maka disebut subhanalladzi asra bi abdihi. Nabi itu plek apa kata Allah A, B, C enggak geses sedikit pun. Itulah yang namanya hamba. Oh, kalau kita ini hamba Allah tapi suka nawar, ya kan? Masa itu haram Ustaz? Ada fatwa lain enggak Ustaz? Yang bilang makruh kayak gitu, ente ini mau pani piro piye? Ya udah, ini ayatnya jelas ini. Ya Nabi qul mu'minina. Ya Nabi qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yuddina 'alaihinna min jalabibihinna. Nabi, katakan kepada wanita istrimu, anakmu, wanita muslimat untuk berhijab. Jelas, sangat jelas. Tiba-tiba ada hamba Allah mengatakan, saya lebih baik berhijab hati saya dulu, Pak. Nanti kalau hati sudah berhijab baik, baru kamu hijab kepala. Hati kalau dihijab malah gak dapat iman, itu pantas. Maka dihijab, maka gak iman dia. Gak mantap-mantap Islam. Udah dikatakan asarik wa sarikatu faktau aidiyahuma azaniyatu wa zani fazidu kullu wahidin minhum mi'ata jaldah. Pelaku zina laki-laki, pezina perempuan, cambuk 100 kali. Kurang apa? Jelasnya firman Allah. Begitu pun dari dulu sampai sekarang begitu bunyinya. Itu bertentangan dengan hak asasi manusia, itu zaman dulu. Sekarang terus apa? Ya sekarang ya paling banter 9 bulan aja. Itu pun kalau dilaporkan KUHP terakhir. Jadi kalau anak perempuan kita, naudzubillah, anak perempuan si fulan misalkan dipacari laki-laki, kemudian jangan nginep di hotel, kita tahu nih, atau dia tahu persis ini anak nih berzina nih, kita nggak bisa ngapa-ngapain, dilarang nggak bisa.
Kita mau ukur ini gara-gara laki-laki ini kurang ajar nih. Laki-laki. Kita laporkan seperti itu. Laporkan polisi. Yang diproses bukan laki-lakinya, dua-duanya, Pak. Sama saja kita menjarakan anak kita sendiri. Mau nggak? Mesti nggak bisa, nggak mau lah. Aku lapor anakku dia itu penjara ya. Cuma paling maksimal 9 bulan. Kalau wani piro jadi semalam. Kita ini suka nawar. Nggak jadi hamba. Makanya ketika sholat, saya yakin jenengan, kalau sholatnya itu tetap 50 rakaat, jenengan sholat nggak? Innaha khamsina sholah ya Muhammad. Setelah sampai Sidratul Muntaha, melihat indahnya Sidratul Muntaha, pohon-pohonnya sih yang saya kenal. Tapi ketika Allah datang, itu Sidratul Muntaha daunnya menjadi emas. Diperintahkan khamsina salat, 50 salat. Kita bisa jadi apa kira-kira ini? Mungkin kita udah musnah kali, nggak ada ya. Mau nikah, salat dulu, Bi. Baru udah salat lagi nih. Nggak jadi anak-anak nih salat melulu. 50, Pak. 50. Allah. Tapi Rasul sebagai hamba, jangankan kok sholat 50. Sholat terus saja siap Nabi. Tapi kan Nabi lihat umatnya nih. Yang tolah ini. Ini kalau 50 sholat murtad semua ini. Karena di samping itu surga tok cinta. Nggak apa-apa sampai maksiat. Nanti tinggal ditebus saja. Sudah ada nabinya yang nebus dosa kita kok. Dipalang di apa itu untuk nebus dosa kita. Slow aja kita hidup ini. Kita nikmati aja. Sudah ada yang dikorbankan, tumbalnya ada. Siapa? Nabi kita. Maka sampai berasa hutang budinya sampai bukan Tuhan, bukan Nabi lagi Tuhan. Sampai berhutang budinya, merasa hutang budi dosa kita ditanggung oleh Nabi Musa, Nabi Isa, akhirnya jadi dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan kok mati? Bukan mati itu. Lah murtad semua lah orang sholat 50 waktu Pak sholat, nggak pindah agama kita. Mendingan pindah ke Hindu Buddha kan gitu. Ngapain 50 sholat ini? Poyok pedot. Gayan rusak semuanya. Padi nggak panen, kebun ngurusin sholat. Kira-kira kehidupan berjalan nggak? Nggak berjalan. Turun Nabi Musa, ala Muhammad, umatmu cilik-cilik ya, kecil-kecil gitu, minta apa itu? Diskon. Iya ya, Nabi itu sayangnya Nabi. Allah sayang pada Rasulullah, Rasulullah sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik, ya Allah, kata Nabi Musa, umatku begini, ya udah. Kurangi 5. Turun lagi. Sepatang 45, 45. Murtad. Kasih Indomie aja murtad kok. Balik lagi. Ya Allah, murtad. Malu. Artinya kalau kita lihat nikmat Allah nggak ada jedanya itu malu kalau kita nawar itu loh. Kalau jenengan ke toko pasar tradisional berani Bu nawar sampai 50% gitu. Ini berapa? 10.000, 5.000 aja ya. Sama sama dia, udah nggak usah beli Bu sana. Turun 5 kurangi 5 sampai 5 tok. Sampai 5 sama Nabi Musa dikatakan, Muhammad, umat aku itu sudah berpengalaman daripada kamu. Bani Israel itu lebih gede-gede badannya. Tetapi aku mengalami perlawanan dari mereka yang luar biasa. Sampai aku harus dihukum oleh Allah arba'ina sanah. 40 tahun aku enggak kemana-mana, keliling aja ngelilingi padang pasir. Enggak ketemu kota. Ini umatmu ya Allah, sarungan itu.
Kalau sarungan udah itu. Adat dari manapun, indah apapun kalah sama sarung. Kemulan itu. Khamsin. Ya Allah. Akhirnya Nabi mengatakan, qad istahyaitu. Qad istahyaitu Musa, aku sudah malu kepada Allah. Aku sudah malu kepada Allah. Itu belain kita ini Nabi merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa sudah memberikan wasiat nurihi ayatina. Linuriyahu min ayatina. Nabi sudah mendapatkan tanda-tanda kebesaran tadi itu. Masa sih nawar melulu? Tapi Nabi melihat ini umatnya ini. Wong saya pernah Pak ceramah iman. Bagus Pak. Menurut saya loh. Ceramah saya itu. Wah luar biasa. Datang penceramah kedua. Ngendoni Pak. Ya Allah ya Rabbi. Ya itu kan Nabi lihat surga. Kita kan gak lihat surga dan neraka. Ya Allah Pak. Lah kok digitukan doang. Ya kita gini-gini ya karena kita nggak lihat surga. Kita kan salah satu iman kita terhadap Nabi bahwa Nabi betul-betul lihat surga. Artinya apa kita kemudian ketika dikabari Nabi tentang surga kita setengah nggak percaya, ya kan? Itu kan berarti lemah iman kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istahyaitu min Rabbi, aku sudah malu Musa kepada Tuhanku. Ardo wa uslim. Sekarang enggak ada lagi tawar-menawar, yang ada aku ridho dan aku pasrahkan. Ardo wa uslim. Allah. Sudah pasrah terima dengan lapang dada, dengan ketulusan bahwa orang Islam itu sholatnya 5 waktu. Dah. Kalau jenengan kok masih nggak terima, nggak tulus, ini dikit-dikit sholat, baru aja tadi sholat. Iya, kalau kamu jamak memang begitu. Sholat subuh dikit-dikit begitu. Arda wa uslim, aku terima ya Allah, aku ridha, raditu billahi robba, bil islami, dan saya terima Islam begitu sudah. Setelah pasrah begitu, nada munadi, ada suara, ya Allah. Ya Muhammad khafaftu, saya mudahkan kamu 50 jadi 5. Fa inna likulli salatin ashran. Ini kepasrahan, Pak. Orang kalau udah pasrah itu. Benar Muhammad itu 5 waktu, tetapi setiap sholat nilainya 10 kali lipat, 10 kali lipat. Berarti sholat kita ini jumlahnya 5 waktu, tapi nilainya 50 waktu sholat. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Allah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah cinta kepada kita, dan Allah juga cinta kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang masalahnya adalah sejauh mana cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga udah. Ini judulnya cinta. Jadi Isra Mi'raj itu kalau saya nilai itu adalah wujud kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Nabi kepada kita, kecintaan Allah kepada kita. 5 waktu sholat dinilai 50 sholat. Coba Pak, kalau enggak Allah cinta kepada kita apa? Makanya Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannah. Umatku ini kalau mau mereka masuk surga semuanya. Tetapi ilaman, ada yang enggak mau. Bayangkan Pak, 50 waktu sholat cuma disisakan di 5 Pak. Yang tadinya masuk surga sholatnya 50 sholat, entah namanya apa itu, ya duhur 50. Yang mungkin kita murtad, naudzubillah, tinggal 5 doang. Ini kok ya ditinggal juga, nemen. Itulah namanya aba. Faman ata'ani dakhala jannah wa man asani fahu. Faman asani
faqad abah. Maka orang yang nolak syariat Allah, Rasulullah, itulah yang enggak mau masuk surga. 5 waktu. Semoga ketulusan kita 5 waktu ini. Ada orang Arabi, saya cuma ini doang jalani sholat. Iya, masuk surga kamu kalau benar. Ya. Maka sekarang pertanyaannya adalah, ini bulan Rajab, entar lagi bulan Sya'ban, Ramadan. Ini membuktikan sejauh mana balasan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan-bulan suci ini kita muliakan atau kita nodai dengan kebodohan kita dan kezaliman kita. Wala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zalimi diri-diri kalian di bulan-bulan suci. Rajab, nanti bulan suci Ramadan, Sya'ban Nabi itu puasa hampir penuh atau sebagian besarnya. Kemudian Ramadan puncaknya di ibadah haji. Semoga Allah mudahkan. Allah berikan taufik kepada kita, kepada orang-orang sekitar kita, kepada anak-anak kita dan masyarakat kita dan para pemimpin kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin yang amanah, saleh. Semoga negeri kita ini menjadi negeri yang merupakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadiniya wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل الإيمان من أهل القرآن ومن أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والله موافق إلى أقوم الطريق. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.